Kalau kita mencermati perkembangan penegakan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada dasarnya sejak era reformasi itu digaungkan sebagai suatu orde penerus orde baru pada tahun 98 sampai dengan detik hari ini, mau menjelang tanggal 17 Agustus 2022, Indonesia itu mau menjalani kemerdekaan 77 tahun, dan reformasi hampir 23 tahun telah kita lalui. Perkembangan penegakan hukum yang sebenarnya komitmen politik daripada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 10 tahun dari 2004-2014 itu telah menunjukkan adanya kemajuan penegakan hukum yang tidak memandang bulu siapapun juga yang dianggap melanggar hukum, sampai dengan besannya saja Saudara Aulia Pohan, Deputi Gubernur BI, yang terseret kasus Yayasan Dana Bank Indonesia, terpaksa harus masuk penjara. Mantan Kabar Eskrim Suyitno Landung, yang dianggap beliau juga terseret kasus korupsi, menerima gratifikasi hanya sebuah mobil Nissan X-Trail. Seorang ketua umum Partai Demokrat yang Anas Urbaningrum adalah ketua umum partai Presiden SBY sendiri, hanya menerima gratifikasi sebuah mobil Harrier 580 juta. Dan yang lain-lain mungkin banyak bisa disebutkan, seperti mantan Menteri Kelautan Profesor Dr. Romin Dauri, itu juga gratifikasi hanya 500 jutaan, masuk penjara. Ini luar biasa sebenarnya. Kenapa? Komisi Penegakan Hukum yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi, di era Antasari, di era Pak Busro Mukodas, itu sebenarnya sudah menunjukkan sebagai lembaga penegak hukum yang independen, meskipun dibentuk secara ad hoc. Secara ad hoc itu menunjukkan bahwa KPK diharapkan betul-betul bisa melakukan penegakan hukum melebihi apa yang dilakukan oleh misalnya Kejaksaan Agung sendiri. Tapi yang kalau dicermati, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu sudah luar biasa. Sampai mantan Kakor Lantas Joko Susilo pun masuk penjara. Anehnya pada era 7 tahun terakhir penegakan hukum yang di era Presiden Jokowi, yang beliau itu sejak awal mau mempunyai komitmen dengan nawacita, itu pemberantasan korupsi, penuntasan BLBIG, itu harus dituntaskan dengan tanpa pandang bulu. Itu kelihatannya pada waktu beberapa tahun terakhir, gaungnya KPK itu kelihatan agak menurun. Ini fakta yang saya sampaikan. Sehingga penegakan hukum, di mana hukum itu di era reformasi, itu komitmennya harus menjadi panglima, itu justru dalam periode 22 tahun, di 10 tahun era SBY, walaupun ada tebang pilihnya juga, tapi pada era 7 tahun terakhir semakin kelihatan bahwa penegakan hukum yang kemungkinan menyeret para public figure, tokoh-tokoh politik, dan yang terkait dengan center of power, political will dan political done-nya kelihatan menurun. Yang ini kelihatannya kita harapkan pada era
3 tahun terakhir yang akan datang, era rezim Joko Widodo dan Pak Kiai Ma'ruf Amin, itu sebetulnya bisa menebus untuk menunjukkan komitmen politik hukum sebagai panglima, sebagai komitmen politik era reformasi, itu masih bisa dilakukan bila mana Presiden Jokowi dengan membentuk tim Kepres BLBI tahun 2021 kemarin itu benar-benar dipakai sebagai pintu masuk landasan hukum untuk menegakkan hukum dengan lebih seadil-adilnya, dengan tidak pandang bulu. Karena apa? Kalau kita lihat bahwa pada waktu yang lalu, semua ketua umum partai, Anda bisa perhatikan, ketua umum partai P3 saja, itu dari Bahtiar Hamzah, Mensos, Surya Dharma Ali, Menteri Agama, Romi, yang terakhir, ketua P3, juga masuk penjara. Hanya gara-gara gratifikasi uang nggak sampai 1 miliar. Setia Novanto, ketua umum Partai Golkar, masuk penjara juga. Iya kan? Semua ketua umum partai besar, Golkar, P3. Partai peninggalan Orde Baru dulu adalah 3. PDI, P3, dan Partai Golkar. Tapi kalau dilihat penegakan hukum itu mau Anda tanyakan apakah mengalami kemajuan atau kemunduran, kita bisa melihatnya bahwa yang kelihatan benar-benar itu justru di era rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Maaf, kami sebagai rakyat, saya sebagai senior citizen melihat bahwa dalam filosofi Jawa itu yang disebut emban cindi emban siladan atau pilih kasih itu lebih terlihat daripada era sebelumnya. Nah, mudah-mudahan nanti pada hari-hari yang akan datang penegakan hukum menyongsong ulang tahun RI yang ke-77, ada kejutan-kejutan sehingga betul-betul revolusi hukum itu bisa dilakukan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin nanti bisa soft landing, bisa berakhir dengan dapat diharapkan betul-betul husnul khotimah. Dalam konteks ini sebetulnya yang harus ditantang adalah dari lembaga-lembaga yudikatif, lembaga penegakan hukum itu dari Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung, Polri, yang mereka adalah menjadi penanggung jawab pengayom rakyat dalam penegakan hukum. KPK itu sebagai lembaga ad hoc itu memang sebenarnya kalau dianggap KPK itu sekarang tidak sebagaimana diharapkan berfungsi lebih hebat daripada Kejaksaan Agung. Mengapa mesti uang triliunan harus dipakai untuk dibuang-buang untuk membiayai KPK? Lebih baik anggaran itu diserahkan saja untuk lebih meningkatkan kesejahteraan para jaksa, hakim, untuk mereka benar-benar berani menegakkan hukum dengan sebenarnya lebih seadil-adilnya. Nanti bila mana program reward dan punishment bagi penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, Hakim itu dilaksanakan dengan konsekuen, dengan sebaik-baiknya, insya Allah penegakan hukum akan bisa lebih baik. Jadi tidak perlu ada keributan pro dan kontra, apakah KPK mau tetap dipertahankan atau tidak. KPK itu memang lembaga ad hoc, bukan lembaga yang ada dalam undang-undang dasar kita itu. KPK itu sebagai lembaga penegak hukum itu temporary. Saya yakin kalau Presiden RI siapapun juga dia
sejak Presiden Jokowi ini tinggal 2-3 tahun terakhir, mau betul-betul mengingat amanahnya daripada rakyat Indonesia, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana sumpah sebagai seorang pemimpin negara. Apakah itu kepala negara, apakah itu jaksa agung, ketua Mahkamah Agung, Kapolri, sebagai penegak hukum, betul-betul melaksanakan komitmennya. Saya yakin, aku yakin masih bisa dilakukan. Dengan dalam posisi jangan sampai ada intervensi-intervensi dari kekuatan-kekuatan politik, apakah parpol atau sebagaimana Anda tahu lembaga swadaya masyarakat tempo hari seperti FPI dan sebagainya, yang mereka semua kalau mengintervensi segala macam bentuk penegakan hukum demi kebenaran dan keadilan, harus para penegak hukum berani menegakkan dengan menyandarkan pada amanah penderitaan rakyat. Saya berharap dalam wadah Wardono Wiwoyo Law Firm yang saya sejak awal sebagai prinsipal memprakarsai penegakan kantor advokat yang profesional, yang komited dengan penegakan hukum, dengan bisa nanti betul-betul menjadi pengayom rakyat, itu bisa istiqomah dengan yakin, aku yakin dengan merujuk kepada apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 81, bahwa yang namanya kebatilan itu niscaya dilenyapkan dan yang hak pasti datang. Wakul jalaku wajakal batil innal batila kana zahuqa. Jadi kalau itu disandarkan pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin, aku yakin tidak ada kekuatan yang setara dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakullahu kufuwan ahad. Sehingga advokat-advokat di wadah Wardana Wiwan Partner harus istiqomah. Insya Allah kalau istiqomah di dalam penegakan hukum demi penegakan keadilan, insya Allah nanti berkahnya akan dipetik 1000 karomah Allah yang akan dilimpahkan.